Akan duduk. Shalom. Buka sama-sama saya dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama sampai 6. Ini adalah cikal bakal manusia jatuh dalam dosa. Dan kejadian ini adalah kejadian yang memang cukup mengerikan. Dan dosa pertama yang disebutkan di Alkitab adalah dosa kebohongan. Iblis membohongi manusia. Dosa terakhir yang didokumentasikan di Alkitab, di kitab Wahyu, juga adalah kebohongan. Itu sebabnya sebuah kebohongan yang kalau sampai kita utarakan akan merugikan diri sendiri dan juga pastinya orang lain. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, perhatikan kalimat ini ya, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Berarti apa yang sudah diutarakan oleh Tuhan, instruksi pertama yang diberikan kepada pria untuk tidak memakan buah itu sudah disampaikan kepada wanita. Jadi pria sudah melakukan tugasnya, dia sudah menyampaikan kepada wanita, kamu gak boleh makan buah itu. Karena instruksi pertama di Kejadian 2 itu bukan diberikan kepada wanita untuk tidak memakan buah ini, diberikan kepada pria. Berarti pria sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya memberitahu kepada wanita. Masalahnya prianya ada di sini, dan prianya tidak berbuat apa-apa, berarti prianya juga percaya dengan kebohongan iblis. Ular itu berkata, ayat yang keempat, ya, kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini adalah kebohongan pertama yang didokumentasikan di Alkitab. Pertama kali sebuah dosa yang didokumentasikan di Alkitab ada di ayat ini. Kamu gak akan mati, padahal Tuhan dengan jelas mengatakan, if you eat, you will surely die. Kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Jadi gini, kematian itu pada awalnya sudah ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Paham ya? Nah, Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian akan berkuasa atasmu. Kita nggak bahas itu ya, itu luar biasa memang sebenarnya. Nah, terus kemudian akhirnya dikatakan begini, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dibohongin lagi. Kalau kamu makan ini ada dimensi yang baru lagi, ada sesuatu yang kamu nggak lihat, ada sesuatu yang Tuhan nggak kasih sama kamu. Jadi kamu makan deh, nanti kamu akan lihat sesuatu yang kamu nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Dibohonginnya seperti begitu, konteksnya seperti itu. Ya. Nah, akhirnya manusia percaya. Akhirnya manusia percaya, dua-duanya percaya, dan dikatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya ulang ya, ada 3 hal nih. Buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, ada 3. Nanti kita kembali ke situ. Lalu ia mengambil buahnya, dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi dari tadi suaminya ada di situ. Suaminya udah kasih tahu gak boleh, tetapi suaminya percaya juga sama kebohongan iblis. Jadi suaminya, ya udah deh, bener juga sih ya gitu. Jadi suaminya ada di situ dari tadi. Dan suaminya pun memakannya. Oke. Ini saya kasih saya kasih preview sedikit lah, bukan ini saya nggak khotbah, saya nggak mengarah ke situ. Tapi ini ada sesuatu yang penting. Jadi gini, sistem kerajaan sorga, sistem kerajaan itu jika dia akan mengkolonisasi area yang baru, dia akan kirim yang namanya gubernur. Makanya dulu waktu Indonesia dikolonisasi sama kerajaan Belanda, di zaman tahun 1600 sekian ada namanya Peter Holt kalau nggak salah ya. Itu gubernur pertamanya Belanda yang dikirim ke sini. Gubernur tugasnya adalah melakukan apa yang negara pusat lakukan supaya semua budaya dan peraturan negara pusat terjadi di tempat di mana dia mengkolonisasi. Makanya Indonesia akhirnya ke Belanda-Belandaan. Masih ada yang bisa ngomong Belanda? Gak ada ya. Orang tua ada dong pasti ya, 1-2 ya, ada ya. Orang tua, mama saya masih ngomong Belanda sama papa saya mengerti pasif lah. Karena mereka ngomong Belanda mulu, tapi ngomong sama kita gak pernah Belanda gitu. Jadi
Kalau mereka mau ngomong sesuatu dulu ya, awal-awalnya mereka mau ngomong sesuatu yang rahasia, mereka ngomong Belanda. Lama-lama kita tahu juga lah. Gitu. Mama ngomong gitu, kok kamu ngerti? Ya ngerti lah. Udah bertahun ya ngerti lama-lama kan. Nah, jadi gubernur tugasnya itu. Waktu gubernur Belanda sampai di Indonesia, tempat tinggalnya dia didirikan sama kerajaan Belanda. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya gubernur Belanda, itu Belanda banget dalamnya. Nah, waktu kerajaan sorga mengirim manusia ke muka bumi, manusia diminta untuk mengkolonisasi bumi. Makanya Kejadian 1 ayat 26 untuk menguasai kehidupan sebenarnya. Ya, mengkolonisasi artinya menularkan budaya kerajaan pusat. Jadi dimanapun kita berada, kita ditugaskan menularkan budaya kerajaan sorga. Jadi garam, jadi terang Tuhan, dimanapun kita berada. Oke? Itu kita harus paham. Nah, gubernurnya yang dikirim beserta dengan manusia pada saat itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Berdiam di dalam rumahnya siapa? Kita. Tubuh kita adalah bait Allah, toh. Dikasih di situ gubernurnya. Gubernurnya memastikan bahwa semua nilai sorga harus dilakukan. Kan kita sedang mengkolonisasi bumi. Nah, waktu Indonesia deklarasi kemerdekaan dari Belanda, gubernur Belanda pulang nggak? Pulang ke sana. Waktu ayat ke-6 terjadi, manusia deklarasi independen dari Tuhan. Tidak mau lagi berhubungan atau tidak mau lagi di bawah otoritas kerajaan sorga. Roh Allah meninggalkan manusia. Arti daripada kematian itu 3. Roh Allah meninggalkan manusia, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, akhirnya manusia mati secara fisik, roh dipisahkan dari tubuh. Itu yang terjadi 3 hal. Waktu manusia jatuh dalam dosa, diusir toh dari Taman Eden, manusia nggak langsung mati secara fisik. 2 hal pertama terjadi, fase 1 dan 2. Dipisahkan dari roh Allah, dipisahkan dari hadirat Tuhan. Baru hidupnya bertahun-tahun lagi, ratusan tahun, fase kematian ketiga terjadi. Roh dipisahkan dari tubuh. Ketika Yesus datang untuk menebus, penebusan dia untuk 3 hal ini. Makanya ketika dia selesai melakukan tugasnya, sudah selesai di kayu salib, dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia kasih apa? Aku tinggalkan Roh Kudus bagimu. Gubernurnya datang lagi, tinggal di dalam hidup kita masing-masing, memberikan kita konseling. Jangan lupa ya, sistem kerajaan sorga, nilai kerajaan sorga, ini harus kamu lakukan tiap hari. Roh Kudusnya ada di atas kita. Kalau kita baca perjanjian lama, selalu kalimatnya gini, Roh Allah ada di atasnya, ada di atas orang ini, ada di atas orang ini. Perjanjian baru, Roh Allah ada di dalam manusia. Gubernurnya balik. Gubernurnya ada di dalam sini. Itu istilah saya ya. Jadi biar kita paham, kita ada di dalam sistem kerajaan sorga. Dan kita ada Roh Tuhan di dalam kita. Ikuti kata-katanya dia. Karena dia akan memberikan konseling, memberikan semua wejangan-wejangan, nasihat-nasihat seturut dengan prinsip kerajaan sorga. Itu maksudnya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, di ayat yang ke-6 ini, manusia tiba-tiba, tadi kita udah baca ya, pohon itu ada di tengah-tengah taman. Berarti penulis dari kitab Kejadian sedang memberitahu kepada kita bahwa hampir setiap hari manusia pasti melewati pohon itu, dan Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa pohon itu kelihatan sedap untuk dimakan, buahnya. Ada kemungkinan tiap hari makan ditulis di tengah-tengah taman. Di hari manusia percaya sama kebohongan iblis, dosa kelihatan menarik. Di hari manusia percaya sama kebohongan iblis, konteksnya apa? Konteksnya adalah manusia yang kondisinya jauh daripada betul-betul kecelakaan dan lain sebagainya. Manusia ada di dalam sebuah kondisi yang lebih daripada sempurna. Kata sempurna nggak bisa menggambarkan kondisi manusia pada saat itu. Lebih daripada sempurna. Karena ada di dalam hadirat Tuhan. Iblis menemukan celah bagaimana bisa membohongi manusia, dihembuskan sebuah kebohongan yang konteksnya begini. Nggak cukup hidup lo. Ada sesuatu dimensi yang lebih lagi, makan deh buahnya. Lo akan lihat sesuatu yang beda nanti gitu.
Ketika diberikan atau dihembuskan sebuah kebohongan tidak cukup, manusia tidak mengucap syukur. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Ketika hubungan manusia dipulihkan sama Tuhan. Saya nggak akan bahas itu juga. Itu khotbah yang berbeda lagi. Saya nggak tahu, saya lupa udah khotbah di sini atau belum. Itu ada namanya the power of thanksgiving. Waktu manusia diminta untuk mendirikan mezbah sama Tuhan, supaya hadirat Tuhan datang dan memulihkan hubungannya dengan manusia. Tuhan loh inisiatifnya. Dia minta manusia untuk mendirikan mezbah di kitab Kejadian. Semua yang ada di perjanjian lama serba fisik. Waktu masuk ke dalam perjanjian baru, kitab Wahyu mengatakan apa? Segala hormat dan ucapan syukur kunaikkan kepadamu, supaya hadiratnya turun di atas kita. Makanya setiap kali ada ucapan syukur, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat Tuhan turun, ada perkara besar terjadi. Karena Tuhan tahu, gara-gara tidak mengucap syukur, manusia jatuh dalam dosa. Kalau di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna, manusia bisa jatuh. Apalagi sekarang. Yang kondisi kita jauh daripada sempurna, penuh dengan kegelapan di dalam dunia ini. Jadi, modus operandi itu masih dilakukan sampai sekarang. Makanya ketika konseling orang-orang yang misalnya berselingkuh, itu jatuh dalam dosanya nggak langsung. Dihembuskan nafas kebohongan, dihembuskan kebohongan yang konteksnya nggak cukup. Sekretaris yang ada di kantor dilewatin bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah kelihatan menarik. Sama seperti pohon itu, yang ada dosa, kalau diambil tuh dosa ya, di tengah-tengah taman, nggak pernah kelihatan menarik. Waktu sang pria dihembuskan nafas kebohongan supaya dia bisa tertarik sama sekretarisnya, nggak langsung dibilang, kamu sama dia aja langsung berselingkuh besoknya, enggak, karena dia ada firman Tuhan. Dihembuskan nafas kebohongan. Pertamanya awal-awalnya apa? Dimulai ngeliatin istrinya lagi tidur sebelahnya ngorok. Bini gua 10 tahun lalu badannya sekurus sekretaris di kantor. Nah, mulai gitu tuh pelan-pelan. Sekarang anak udah 3, badannya kenapa jadi gembul gini ya gitu. Pelan-pelan tuh, pelan-pelan gitu. Terus mulai banding-bandingin. Dihembuskan nafas kebohongan. Gak cukup, gitu terus. Tiba-tiba di hari sang pria percaya sama kebohongan iblis, sekretaris yang dilihat di kantor yang gak pernah kelihatan menarik, hari itu kelihatan sedap untuk dimakan. Sama seperti buah itu. Paham gak? Itu yang terjadi sampai hari ini. Itu yang terjadi ketika orang dibentur-benturkan dengan orang lain sampai akhirnya dia rasa gak cukup, dia korupsi. Dia minta juga uang yang lebih banyak. Dia mau juga, dan korupsi gak pernah ada habisnya, gak ada limitnya. Akhirnya sekarang kita lihatlah. Orang-orang yang bergelimpangan di dalam dosa, kebohongan, korupsi, uang, dan lain sebagainya. Kuasa, jabatan, status, ketenaran, itu gak pernah puas. Karena banding-bandingin hidupnya sama orang lain. Bahkan saya heran, ya, orang sampai beli followers buat sosial medianya, supaya kelihatan, banyak nih follower gue. Itu terjadi juga sampai hari ini. Malu-maluin. Cuman apa? Karena gengsi. Karena dibenturkan sama orang lain. Dibentur-benturkan, kok gue lebih nggak powerful sih seperti dia, lebih nggak berkuasa sih seperti dia, nggak lebih hebat sih daripada dia, dan seterusnya. Terjadilah dosa ini. Oke, kita akan kembali lagi ke sini ya. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 16. Nanti kita bongkar supaya kita ngerti yang terjadi di dalam dunia itu seperti apa. 1 Yohanes 2 ayat 16, coba lihat. Ada korelasinya dengan Kejadian 3 ayat yang ke-6 tadi ya. Coba kita buka dulu, ntar kita balik situ. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ulang ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba katakan bersama-sama saya. 2, 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Oke? Jangan lupa itu ya. Sekarang kita balik lagi. Kejadian 3 ayat 6. Coba lihat. Ini yang terjadi. Persis sama. Alkitab kita ditulis dalam waktu 1400 sampai 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam kultur yang berbeda-beda, nyambung semuanya. Itu Alkitab kita. Makanya dahsyat. Coba lihat ya, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, keinginan daging. Dan sedap kelihatannya, keinginan mata.
Kemudian lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian kepada dia. Bukan pengertian hikmat daripada Tuhan, tapi hikmat dunia, keangkuhan hidup. Oke, kita tarik lagi lebih dalam lagi. Ya, perhatikan kalimat-kalimat ini. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Keinginan daging sama keinginan mata berbicara tentang buah. Di dalam kehidupan kita, buah itu adalah tindakan sama perkataan kita. Itu buahnya, yang terlihat buahnya ya. Oke. Ketika berbicara tentang keangkuhan hidup, Alkitab tidak berbicara tentang buah. Alkitab berbicara tentang lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Berbicara tentang pohonnya, bukan buahnya. Pohon korelasi sama buah apa? Pohon rumahnya buah. Buah ada di dalam pohon. Oke. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Supaya manusia bisa melegalkan keinginan mata dan keinginan daging, rumahnya yang berdasarkan keangkuhan hidup, hidupnya mau saya, itu akhirnya dibuat legal sama manusia. Contohnya apa? Contohnya gini. Ini sudah terjadi di mana-mana. Oke. Saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma tahun 86. Saya dikirim sama orang tua saya ke sekolah namanya Oral Roberts University. Saya belum bertobat, saya mengeluarkan diri dari sana karena saya bilang sama papa saya, apa-apaan nih, sekolah tiap minggu harus ibadah. Kalau nggak ibadah denda $50. Enak aja. Emangnya gue bisa dikekang-kekang kayak begini. Saya nggak suka, saya mengeluarkan diri dari situ. Saya sekarang nyesel karena sekolah bagus banget ya. Saya keluarkan diri dari sana, saya bilang saya akan, kalau nggak mau kirim uang buat sekolah saya akan kerja, cari uang, dan saya akan bayar sendiri, saya bilang itu. Saking berontaknya, saking nggak mau sekolah di sekolah Kristen. Saya pindah ke sekolah yang lain, sekolah yang bagi saya tidak ada aturannya lah bagi saya, pokoknya saya mau bebas gitu loh maksudnya. Ini jam 11 malam, lagi anak-anak pacaran suruh pulang, kalau nggak didenda sama sekolahan. Saya mau saya anak jidat pokoknya, nggak mau diatur. Saya mengeluarkan diri dari situ. Saya suka belajar untungnya, saya selesai sampai S2. Jadi saya buktiin sama orang tua saya, tapi nggak bertobat gitu loh. Nah, waktu mendarat di sana tahun 86, saya nggak pernah lupa ya. Negara Amerika adalah negara yang sangat-sangat menghormati Tuhan. Karena tahun 1776, undang-undang dasar yang dibuat di awal, itu semuanya, hampir semuanya, isinya firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Makanya di uangnya tulisannya apa? In God we trust. Setiap hari Sabtu, setiap bulan, saya lupa hari Minggu keberapa, hamba-hamba Tuhan besar datang ke White House, datang ke istana. Ngapain? Tumpang tangan buat presiden. Kadang-kadang di televise. Dan tumpang tangannya bukan tumpang tangan di pundak aja, di kepala kadang-kadang. Almarhum Billy Graham, almarhum Oral Roberts tempat sekolah saya, dan banyak yang lain. Itu tumpang tangan presiden bilang apa? Tumpang tangan, saya butuh hikmat Tuhan, takut sama Tuhan. Masuk ke tahun 90-an. Partai Demokrat mulai berkuasa, garis liberal mulai masuk, tiba-tiba kelompok aborsi, pro-aborsi mengatakan begini kepada pemerintah, kita punya hak asasi manusia. Kan kata kamu kita tinggal di negara yang free speech, boleh mengatakan apa saja di negara ini. Hargai dong hak asasi manusia, the human rights katanya. Legalkan dong aborsi. Singkat cerita ya, aborsi dilegalkan. Itu pohonnya. Undang-undang itu pohonnya. Undang-undang yang merupakan pohonnya adalah keangkuhan hidup berdasarkan hak asasi manusia, keangkuhan hidup. Dilegalkan supaya perbuatan mereka, keinginan daging sama keinginan mata, disahkan. Keinginan daging sama keinginan mata apa? Seks bebas, kalau sampai hamil boleh aborsi, legal. Kan gila. Itu yang terjadi. Oke, disahkan ya, disahkan. Saya lihat di depan mata nih, disahkan. Debat di Kongres. Bayangin, di dalam DPR-nya mereka debat. Yang tadinya firman Tuhan, mereka bilang hak asasi manusia. Mereka deklarasi independen dari Tuhan. Setelah itu terjadi apa yang terjadi? Kelompok LGBT datang. Gimana dengan kami? Kami juga punya hak asasi manusia. Singkat cerita, sekarang semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan boleh mengadopsi anak.
Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak besar di dalam sebuah rumah yang orang tuanya dua-duanya wanita atau enggak dua-duanya pria. Saya pernah jalan di kota namanya Las Vegas sama istri saya. Dari kejauhan ada gereja kaca. Itu gereja paling bagus memang di situ. Namanya The Glass Church atau apalah, lupa saya namanya. Pokoknya dari jauh bagus aja. Sampai kelihatan ibadah di dalamnya karena kaca semuanya. Saya deketin, tiba-tiba saya, lah nggak salah tuh. Ada pernikahan di dalam. Saya bilang sama istri saya, itu perempuan sama perempuan loh. Dilihatin dari dekat, oh iya. Saya ke belakang dong, saya ngomong-ngomong sama majelisnya, saya mau tanya pendapatnya apa, ini gereja apa nih? Itu cewek sama cewek nikah, tahu nggak dia bilang apa? Iya, hebat ya, terobosan ya, breakthrough ya. Hampir saya jitak kepalanya, tahu nggak? Dia bangga banget gitu sama gerejanya, hebat ya gitu ya. Perkawinan sesama jenis bisa masuk gereja, hebat ya gitu. Hebat. Itu terjadi. Undang-undangnya dilegalkan, pohonnya dilegalkan karena keangkuhan hidup, supaya keinginan daging dan keinginan mata, apanya? Supaya saya ketika berhubungan seks dengan sesama jenis, dilegalkan. Sekarang pohonnya, yaitu undang-undangnya dan akhirnya perkawinannya juga dilegalkan karena keangkuhan hidup. Jadi, ketika tahun 2020 orang-orang bilang apa? The new normal, ingat gak? Waktu zaman COVID, saya bilang, the new normal udah dari dulu. Sekarang kita cuma the new normal suruh pakai masker doang. Dari dulu udah the new normal. Kenapa? Karena sekarang kita nggak bisa sembarangan ngomong-ngomong soal begitu di Amerika. Anak saya tinggal di sana. Baru selesai, baru wisuda. Tadi dia telepon sama saya on the way ke sini. Dia aktif di gereja. Dia udah berkhotbah di anak-anak youth. Dia kerja di sana. Dia nggak bisa sembarangan ngomong gini. Saya nggak setuju sama LGBT. Dipersekusi langsung. Karena apa? Di sana mayoritas setuju. Persekusi di sana bukan seperti di sini. Di sini kan gereja ditutup, gereja nggak boleh dibuka, bla 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 segala macam. Di sana nggak. Di sana gereja yang nggak mau menikahkan perkawinan sesama jenis bisa ditutup, bisa dipidanakan, tergantung sama undang-undang provinsi masing-masing. Itu yang terjadi. Itu kan bejat banget berarti kan. Anak saya bilang gini, saya nggak bisa sembarangan ngomong sama orang. Saya mau memberikan nilai sorgawi nggak bisa sembarangan. Saya harus betul-betul minta hikmat Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita mengerti ini, ada 4 hal yang terjadi. Dan 4 hal ini masih menjadi kecenderungan kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa bersalah, jangan merasa tertuduh, karena itu yang iblis lakukan. Dia akan tuduh kita. Tapi kita masih punya 4 kecenderungan ini gara-gara ada akar dosa yang dari dulu ini. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih memiliki kecenderungan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah, coba lihat Kejadian 3, ayat yang ke-7, coba lihat. Jadi kita harus was-was gitu ya, kita harus was-was karena ini yang dihembuskan sama iblis terus tiap hari. Ingat, iblis selalu tiap hari, dia gak ada capeknya, dia begini. Dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dia membohongi. Saya ulang ya, dia mematahkan semangat, ya, dia mencobai, dia menuduh, kemudian dia membohongi. Itu 4 hal yang dilakukan tiap hari, mengaum-ngaum. Dan gak ada capeknya, gak ada tanggal merah dia. Kita ada tanggal merah, dia gak ada. Dia kerja terus pokoknya. Itu yang dia bisa lakukan. Konyolnya adalah kalau kita gak ngerti firman, kita percaya sama kebohongan iblis, kita jadi stres. Jadi stres kitanya. Kejadian 3 ayat 7 coba lihat ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang ketika manusia jatuh dalam dosa ya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kecenderungan dosa pertama yang terjadi adalah manusia menjadi malu kemudian menjadi munafik. Kenapa munafik? Karena gini, ada korelasinya. Pohon ara, waktu manusia menyemat daun pohon ara menutupi kemaluannya, karena manusia sadar, padahal tadinya juga telanjang gak malu ya. Sekarang karena ada dosa jadi malu, itu adalah lambang daripada kemunafikan. Itu sebabnya saya katakan tadi, Alkitab itu ditulis ribuan tahun, dan semuanya nyambung semuanya. Gak sembarangan ada angka 7, angka 5, itu semuanya adalah kode dan signal dari kerajaan sorga. Jadi gak sembarangan ditulis gitu ya. Misalnya, buah roh dimulai dari apa? Kasih, damai, apa sukacita dulu, apa sukacita damai gitu ya. Itu ada urutannya loh. Itu Paulus gak sembarangan nulis. Itu ada urutannya dan ada ayat yang mendukung hal-hal itu. Satu-satu, gak sembarangan, gak random dia tulisnya. Gitu. Ya, kita lihat ya, coba kita lihat Matius 21 ayat 19, coba lihat. Matius 21 ayat 19, apa sih artinya daun pohon ara? Coba lihat.
Lambang tuh lambang apa gitu ya. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya, kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dikutuk gitu loh. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita kan pasti bingung kalau baca ini. Pohon ara, waktu disamperin cuman daun-daun aja, nggak ada buahnya. Kenapa dikutuk gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Karakter daripada pohon ara, dia selalu berbuah dulu baru berdaun. Saya ulang ya, pelan-pelan ya, belajarnya pelan-pelan. Pohon ara adalah pohon yang berbuah dulu baru berdaun. Jadi kalau udah kelihatan daunnya rindang, otomatis sudah harus ada buahnya. Paham ya? Jadi waktu Yesus datang sama murid-muridnya, wah rindang nih, oh berarti ada buahnya. Karena dia berbuah dulu sebelum berdaun. Dicari buahnya, dapat gak? Gak ada, dikutuk. Jadi daun pohon ara adalah lambang kemunafikan. Makanya ketika manusia malu di awal, ditutup sama daun pohon ara. Kesalahan-kesalahannya. Itu terjadi gak sampai hari ini? Iya. Sampai ke dalam gereja? Iya. Manusia jadi munafik. Ketika masuk ke dalam hari Minggu beda. Shalom. Ya kan? Keluar dari gedung gereja, keluar lagi taringnya. Suami istri yang berkelahi di dalam mobil, ketika sampai gedung gereja, stop dulu, ibadah dulu. Ntar gue sambung lagi ya. Ingat nggak sampai mana tadi itu? Kita punya pertikaian sampai mana tadi? Ingat itu, catat itu ya. Masuk dalam gedung gereja, ketemu teman-teman, shalom, seolah-olah nggak ada apa-apa. Nyembah Tuhan, haleluya. Setelah selesai doa berkat sampai mobil, sampai mana tadi? Sambung. Mobil itu berubah jadi tempat ibadah karena gerejanya kita. Ini gedungnya kan. Gerejanya eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kalau saya masuk ke dalam mobil saya berubah jadi tempat ibadah. Karena saya gerejanya. Jadi ketika seorang ibu diakones gereja nganterin saya ke mobilnya, habis selesai ibadah untuk pulang, saya bilang, oke bu, ibu gak ikut? Enggak, bapak sama supir saya aja, baru jalan berapa saat, supirnya gini tiba-tiba, Pak ada kerjaan gak pak buat saya? Saya kaget, mobilnya bagus, gaji pasti bagus kan? Kenapa mas tiba-tiba nangis? Pak saya dianjing-anjingin pak tiap hari, dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing pak. Sama siapa mas dianjing-anjingin? Sama ibu yang tadi itu kan majikan saya, yang bener mas. Saya kenal ibu itu udah 6 tahun. Kalau saya pelayanan di sini dia baik banget orangnya. Pak, Bapak kau tahu Pak, kalau di rumah Pak bukan saya aja dianjing-anjingin, pembantu-pembantu anjing-anjingin semua Pak, sampai anjing di rumah juga takut Pak sama dia Pak. Tahu nggak sebuah perkataan yang mengganggu saya, tahu nggak dia bilang apa? Pak, kalau hari Minggu baik Pak. Saya senang kalau kerja hari Minggu Pak, dia baik banget Pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu Pak, ngeri Pak. Besok nih saya udah takut ngeliat hari besok Pak. Kalau hari Minggu ya kayak tadi itu Pak, baik banget Pak. Kok gitu ya Pak, kalau hari Minggu baik banget, kok bisa gitu ya? Saya malah berharap tiap hari Minggu Pak. Dan saya gak pernah lupa ketika sebelum turun dari mobil dia bilang ini, Pak, ini nomor telepon saya Pak, ingat saya Pak, ingat. Dia ngomong gitu. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya, ingat aku sebelum masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang, kalau enggak saya kasih ke Bapak. Terus kerja sini, gila, sedih juga. Saya terganggu loh hari itu, terganggu saya, karena saya kenal ibu itu udah lama, dan saya kenal dia ya baiklah orangnya. Ternyata Senin sampai Sabtu, macan harimau, kebun binatang yang keluar dari mulutnya. Makanya Bapak Ibu nggak bisa validasi saya dari atas mimbar, nggak bisa. Mau validasi saya nggak bisa, cuman gara-gara saya khotbah ketemu di hari Minggu nggak bisa. Harus tanya siapa? Tanya pembantu 2 orang di rumah. Tanya istri saya, tanya kedua anak saya, Billy lantang kalau lagi dalam tekanan ngapain di rumah. Hari Senin tuh hari liburnya hamba Tuhan. Saya ini pelayanan sampai malam nanti. Hari Senin tuh biasanya saya nggak terima apa-apa tuh. Hari Senin saya tidur sampai siang gitu ya. Di kamar saya gelap-gelap gitu, tidur sampai siang gitu. Pokoknya resting gitu loh. Tidur aja, kadang sampai jam 8, sampai jam 9 baru bangun. Berapa kali pembantu saya, mbak yang di rumah yang sudah ikut saya 23 tahun, yang sudah tahu hari-hari saya, masih aja ketok pintu. Mas, uang belanja.
Karena tukang sayur datang, istri saya lagi nggak di rumah. Dan dia bisa pakai uangnya dia. Saya udah kasih duit juga sama dia untuk kondisi-kondisi darurat kayak begitu. Uang belanja dengan suara yang keras. Saya buka pintu, saya marah-marah, ngamuk-ngamuk sama dia. Kesel nggak? Ya kesel lah. Buka pintu marah, apaan sih? Nggak tahu orang lagi tidur, emang saya begitu? Nggak pernah, tanya sama dia. Kenapa sih mbak? Orang lagi tidur, ya sorry. Ngantuk tau nggak mbak? Gitu ngomongnya. Dia pernah ngeliat saya marah selama 23 tahun? Nggak pernah. Marahnya ya marah sopan gitu loh, kalau marah. Kalau dia melakukan kesalahan, ya adalah kesalahan. Malah dia suka marah sama saya. Dia tuh dari anak-anak saya masih kecil loh. Masih anak-anak, makanya dia anak saya pertama 23 tahun, dia 23 tahun. Dan dia protektif banget sama tuh anak-anak. Waktu anak-anak masih kecil ya, kan besok sekolah tuh ya. Dia tuh suka telepon saya loh kalau anak-anak saya lagi bawa pergi. Jam 9 malam gitu kan, itu udah bed time tuh, masa udah waktu tidur. Teleponnya gini, posisi di mana? Di mana? Udah dekat rumah mbak, itu anak-anak nggak tidur siang, kenapa dibawa sampai malaman? Besok kan sekolah, cek ditaruh teleponnya. Ih gila ya. Tapi saya sama istri saya ketawa karena dia tuh sayang banget sama tuh anak-anak. Sampai di rumah ya, atau anak tidur ya, udah tidur. Dia tuh badannya gede banget, besar badannya. Dia tuh gendong tuh anak-anak, digendong. Satu di tangan kanan, satu tangan kiri. Sambil masuk ke dalam rumah, sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa aja gitu. Lah anak-anak gue juga. Kenapa sih lo orang rempong, kenapa sih? Cuman saya ketawa. Lucu, karena bagi saya dia tuh sayang banget. Anak saya waktu mau pergi ke luar negeri, nangis peluk-pelukan sama dia. Udah kayak induk semaknya. Karena saking sayangnya. Jadi dia yang suka marah sama saya. Jadi bisa bayangin, kalau kita mau validasi seseorang nggak bisa. Banyak orang munafik soalnya. Gitu loh. Makanya kehidupan kita tuh yang namanya integritas, itu artinya wholeness. Wholeness artinya kudus. Kudus itu, makanya kita jangan ngomong hidup kudus, hidup kudus. Kudus itu artinya integrity. Di depan sama, di belakang sama. Itu integritas namanya. Integrated, semuanya sama. Tersambung semuanya. Nggak ada kepribadian ganda di gereja beda, di rumah beda, nggak bisa. Ya, yang kedua, manusia ketakutan sama Tuhan. Ini ayatnya ya. Kejadian 3 ayat 8, coba lihat. Manusia ketakutan sama Tuhan, coba lihat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia ketakutan, padahal firman Tuhan mengatakan takut sama Tuhan adalah reverent, hormat sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Takut bukan ketakutan, bukan. Alhasil manusia masih berkutat di dalam usahanya sendiri. Postingan saya terakhir, itu menerima banyak kecaman seperti saya sudah harapkan. Saya ngomong gini, nggak boleh berdoa di gereja, misal apa lagi ya, ini konteksnya kita sudah jadi orang percaya. Tuhan layakan aku Tuhan. Weh, udah kelar deh saya kemarin. Dimaki-maki sama beberapa orang-orang agamawi. Nggak apa-apa, saya udah siap kok. Karena saya mau ngajarin yang benar gitu. Contoh, jadi gini, banyak ngomong gini, Pak, di ayat di Alkitab ada di 1 Yohanes bilang kita harus mengaku dosa kita. Betul. Gini. Waktu kita mau terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku dosa. Terima dia sebagai juru selamat. Setelah kita terima sebagai juru selamat, kita ini sudah dilayakan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Bahasa asli namanya hikenu. Hikenu itu artinya posisi saya di hadapan Tuhan sudah dilayakan. Jadi janganlah berdoa setelah terima Yesus bilang ini, Tuhan layakan aku, Tuhan sampai kapan mau dilayak-layakin terus? Sudah dilayakan gitu loh. Sebuah ucapan yang salah terekam di dalam pikiran akhirnya menuduh, imannya akhirnya kempes. Gitu loh. Imannya jadi nggak kuat. Tuhan juga tahu kalau kita ngucapnya nggak benar, juga Tuhan tahu kok, dia penuh dengan kasih karunia. Cuman nggak baik bagi kita akhirnya, karena pengertiannya salah terus. Kita ngerasa dituduh terus. Akhirnya ketika misalnya nih ya, yang ada di depan altar sini ngomong begitu, jemaat berpikirnya gini, kalau saya datang ibadah berarti saya harus ngikutin tata ibadah sampai pulang baru saya dilayakan Tuhan. Padahal saya datang ke gereja, saya sudah dilayakan Tuhan. Saya hidup taat hari ini karena saya sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Tapi Pak, ada yang namanya mengerjakan keselamatan. Itu asli, bahasa aslinya adalah working out. Seperti orang di gym, working out, bukan working for salvation. Kalau working for berarti saya berusaha untuk mendapatkan keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma.
Working out itu artinya saya praktis ketaatan tiap hari, yang artinya adalah pembaharuan budi, yang juga artinya adalah sekolah kehidupan. Saya masih sekolah kehidupan, kita semuanya sekolah kehidupan, kita punya kelemahan masing-masing. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan berarti kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan, sudah dikasih. Ingat ya, working out bukan working for keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Gitu loh. Itu pengertian-pengertian yang dianggap sepele, akhirnya imannya kempes. Imannya akhirnya nggak kokoh gitu loh. Betul, di awal kita mengaku dosa, betul. Nih ya, ini doa saya. Kita udah pasti habis terima Yesus pasti jatuh dalam dosa, udah pasti ada. Nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa terus, hidupnya benar semua, nggak mungkin. Sadar atau tidak sadar, kita pasti ada slip-slipnya. Ini kalau saya ya, doa saya begini. Tuhan, terima kasih, dosa saya sudah diampuni. Kalau saya salah. Jadi akhirnya orientasi roh saya dan pikiran saya adalah kepada salib Kristus, bukan kepada kesalahan saya. Kalau saya terus-terusan ngomong gini, Tuhan ampuni Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, padahal udah diampunin, ya. Akhirnya orientasi kepada kesalahan saya, besoknya saya ngulang lagi hal yang sama. Tapi ketika orientasi saya kepada salib Kristus, saya gak mau buat dosa lagi besoknya. Karena jadi gak enak hati. Itu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu memerdekakan, bukan tiket buat dosa. Gitu loh. Itu hal kecil loh. Yang seringkali kita latah, karena orang lain ngomong, kita ikut-ikutan. Makanya saya ngajarin supaya kita ini betul-betul tiap hari makin kokoh. Akhirnya bukan hidupnya ketakutan sama Tuhan, tapi takut atau refer atau menghormati Tuhan. Makanya saya pernah kasih tahu, saya ngajarin anak saya juga bukan begini-begini. Begini-begini pakai hukum Taurat artinya. Anak siapa kamu? Anaknya bingung. Anak lu kok nanya? Ngajarnya dirangkul. Apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu tidak melakukan itu lagi. Akhirnya ketika saya tidak di rumah, kedua anak saya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tidak nakal bukan karena mereka ketakutan sama orang tuanya, tapi karena mereka hormat sama orang tuanya. Saya udah praktekin sama hidup kedua anak saya, dan saya menuai hasilnya sekarang. Dua-duanya mengambil keputusan ketika mereka diperhadapkan dengan pacaran, mutusin pacarnya misalnya, aku belum siap, aku nggak bisa. Waktu mereka pertama kali jatuh cinta, mereka yang ngasih tahu sama kita nggak pernah nanya. Dua-duanya di umur 13 tahun ngaku duluan sama kita. Dedi, aku punya perasaan kayak begitu, aku harus ngapain? Anak 13 tahun jatuh cinta nggak mungkin ngasih tahu orang tuanya, tabu bagi mereka. Ini bisa kasih tahu duluan, kenapa? Karena bertumbuh di dalam kasih karunia. Mereka tahu bahwa orang tuanya mengasihi mereka tanpa kondisi, gitu loh. Itu Tuhan. Akhirnya hidup kita bukan ketakutan, tapi hormat sama Tuhan. Itu makanya perlu diluruskan kata-kata seperti begitu, ya. Oke. Yang ketiga, manusia akhirnya jadi suka saling menyalahkan. Kejadian 3 ayat 12 mengatakan begini, dan 13. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Saling menyalahkan, blaming games. Kita juga punya kecenderungan seperti itu. Hati-hati, ya, hati-hati. Saya dipesan sama istri saya, kamu nanti malam kan pulang malam, aku mau tidur duluan, itu makanan di meja, habis kamu makan masukin kulkas ya, kalau nggak basi. Oke. Saya lupa. Besoknya basi semua. Dimarahin dong sama dia. Kenapa sih? Gak dimasukin kulkas? Lain kali teliti dong, kayak gitu kan udah dikasih tahu. Saya nggak mau disalahin. Kenapa kasih taunya sore-sore? Harusnya malam dong. Kan lupa kalau sore, bilang gitu. Nggak mau salah pokoknya. Semua begitu. Semua orang akhirnya saling menyalahkan, punya kecenderungan seperti begitu. Blaming games, selalu begitu. Ya. Yang terakhir, identitas manusia terganggu dan diganggu dan dirusak sama iblis. Siapakah yang memberikan nama Hawa kepada Hawa? Bukan Tuhan, tetapi manusia. Buktinya ada di mana? Coba lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Dan apakah arti daripada Hawa? Coba lihat ya. Kejadian pasal yang kelima ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan,
Tuhan memberikan nama manusia kepada kedua manusia ini. Arti manusia adalah humankind. Bahasa aslinya Adam. Jadi nama pertama adalah Adam laki-laki, Adam perempuan. Nah kemudian siapa yang ngasih nama Hawa? Waktu kejatuhan terjadi, manusia jatuh dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk nge-label orang, alias menghakimi orang lain. Memberikan label kepada orang-orang. Perhatikan Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu berarti pria itu. Ini berbicara tentang pria. Memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya syafah. Syafah itu artinya seseorang yang tugasnya hanya mengandung. Makanya diteruskan di sini. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bayangin ya, Kejadian 2 ayat 18. Pria diberikan penolong yang sepadan. Pria sama wanita tuh sepadan loh. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan apa? Wanita hormati suamimu, suami kasihi istrimu. Sepadan. Fungsinya sebagai imam di keluarga, betul itu fungsi. Tapi sepadan mereka berdua. Yang satu menolong suaminya yang sepadan dengan dia. Ini nggak mau suaminya. Dia mendegrade wanita. Makanya terjadi emansipasi wanita sekarang. Gara-gara ini. Yang tadinya sepadan, sekarang nggak, tugas lo hanya mengandung aja udah. Dikasih nama Hawa, syafah. Identitas dirusak. Makanya kecenderungan kita adalah kita kerap kali menghakimi orang lain. Dan harusnya yang kita benci dosanya bukan orangnya. Dan ikut-ikutan orangnya dihakimi juga. Saya pernah berdiri di pinggir jalan dan waktu berdiri di pinggir jalan jam 11 malam di awal-awal tahun 2000, habis dari sebuah kelompok sel gitu ya. Dan saya sama teman saya nggak ada satupun taksi yang mau stop. Semua taksi begini nih, ngeliatin begini. Lama-lama kita, lu serem sih. Teman saya bilang, lu juga serem sih. Padahal kita lagi ngomongin firman Tuhan, dan kita kalau ngetip taksi gede, dia rugi tuh akhirnya. Akhirnya kita balik lagi ke rumah yang kita bekas kelompok sel, ngetok. Anterin pulang dong. Kenapa? Gak ada taksi? Ada sih, cuman gak berani stop. Habisnya kita serem mukanya. Dihakimi. Udah pasti begitu, ya kan? Saya pernah dipikirin The Rock loh, waktu saya ada saya lagi pergi ke Candi Borobudur sama teman saya. Teman saya orang bule, sahabat saya orang bule. Jadi kita pergi berdua. Saya bilang sama dia, lu belum pernah Candi Borobudur? Ikut, yuk, seru nih Candi Borobudur. Karena dia udah pernah ke Bali segala macam. Saya ajak ke Candi Borobudur. Tiba-tiba, lagi naik ke Candi Borobudur, tiba-tiba ada bocah SD gitu ya, 5 orang di depan saya gini, ngomong Jawa gini. Iki The Rock loh. Sebelum saya bilang bukan, dia can I take a picture gitu, minta foto. Saya bilang dalam hati, ya udahlah, cuma 5 anak, udah biarin deh. Gue dipikir The Rock, ya udahlah. Hai, foto-foto gitu. Salahnya ada beberapa yang mulai telepon ibunya sama mbaknya di bawah. Tiba-tiba saya lagi ngomong-ngomong sama teman saya, tiba-tiba ada 100 orang di depan saya. Ngantri minta foto. Termasuk satpam. Kurang ajar tuh satpam. Jadi saya tiba-tiba populer, mereka pikir saya The Rock. The Rock dari mana coba? Terus teman saya yang bule kan nggak ngerti. Dia tanya, what's going on? Katanya, apa yang terjadi? Saya bilang, gue dipikir The Rock nih. Dia tau gak dia bilang apa? Oh, that's so cool, katanya. So cool apaan sih lo? Gitu. Nah, waktu saya lagi ngobrol-ngobrol sama dia, itu orang-orang kan pada ngeliat. Loh, itu temannya The Rock tuh. Oh, dia dimintain foto juga. Oh, dia seneng banget. Oh, I love this. Katanya, oh, sini, foto. Saya udah gak tahan, karena udah mulai lama, udah mulai keringetan, udah chaos nih ya. Saya deketin tuh satpam, Mas, jalan keluar lewat mana Mas? Loh, bukan The Rock toh, bukan orang Jakarta. Gue, gimana sih lo? Kecewa dia langsung. Saya tutup sama ini ya, ini terakhir nih. Ini penting banget soalnya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-16, coba lihat. 15 dulu. Tadi kan wanita dirusak ya identitasnya. Ini pria juga dirusak, coba lihat nih. Ini terjadi saat ini. Banyak orang datang kepada pendeta ngomong gini, Pak Pendeta menikahkan kami dong, kan nggak baik kalau seorang diri. Pendetanya karena nggak ngerti firman Tuhan. Oh iya betul, itu firman Tuhan mengatakan begitu. Kapan kamu menikah gitu? Nggak, ayatnya dimutilasi gitu. Coba lihat ya.
Tuhan Allah mengambil manusia itu pria loh, bukan wanita loh. Pria itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Itu fungsinya pria yang pertama. Ditempatkan dalam Taman Eden berarti ditempatkan di dalam hadirat Tuhan. Itu Eden. Kemudian untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Fungsi yang kedua adalah dia mengerti panggilan Tuhan dan kerja. Itu loh pria tuh. Itu fungsinya pria. Yang ketiga, pria adalah manusia pertama yang diberikan instruksi sama Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Ayat selanjutnya coba lihat, 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kepada pria. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pasti kau mati. Itu instruksi loh. Ya, saya ulang ya. Pria diciptakan ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dia harus mengerti panggilan Tuhan dan kerja. Yang ketiga, dia mengerti instruksi Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk nanti firman itu diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Oke, nah baru kita baca ayat 18. Ayat 18 mengatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata yang paling penting di ayat ini, di ayat 18 adalah kata itu. Kata yang paling pendek, yang paling mungkin gak berarti, tapi paling penting dan diabaikan dan gak pernah dibaca dengan benar. Jadi artinya gini, tidak baik kalau pria itu seorang diri. Pria yang itu, pria yang mana? Pria yang ada dalam hadirat Tuhan, pria yang mengerti panggilan Tuhan dan bekerja, pria yang mengerti firman Tuhan. Pria seperti itu gak baik seorang diri. Paham gak? Nah, jadi gini, anak saya yang perempuan 23 tahun, nanti satu hari akan ada pria datang ke rumah saya dan mau ngelamar dia pasti kan? Saya akan tanya 3 kali nih, kamu dalam hadirat Tuhan gak? Belum om, masih transisi. Transisi dari mana? Ke kerajaan kegelapan apa? Kamu udah ngerti panggilan Tuhan dalam hidupmu gak? Udah kerja gak? Lagi cari-cari om. Ya elah. Kamu ngerti firman Tuhan gak? Ntar diajarkan kepada istrimu dan anak-anakmu. Belum om, ini baru mau belajar. Nah, karena kamu belum ada dalam hadirat Tuhan, kamu belum mengerti panggilan Tuhan dan belum kerja, kamu gak ngerti firman Tuhan, lebih baik kamu seorang diri. Goodbye. Paham? Tetapi sebaliknya, kamu ada dalam hadirat Tuhan gak? Oh iya om, di GB FIFA udah 50 tahun om. GB FIFA belum ada, saya udah ada om. Pelayanan terus om. Kamu ngerti panggilan Tuhan gak? Udah kerja? Iya om, dulu OB om, sekarang manajer om. Proses om, proses. Kamu ngerti firman Tuhan? Iya loh om, kelompok sel om, saya pegang 3 om. Saya ngajar terus om. Nah, karena kamu dalam hadirat Tuhan, kamu udah kerja, ngerti panggilan Tuhan, ngerti firman Tuhan, kapan kamu menikah? Segera nikah. Karena orang seperti kamu gak baik seorang diri. Gitu. Jangan ngawur. Jangan datang, gak baik seorang diri, nikah yuk, nikah yuk. Enak aja. Itu namanya mutilasi ayat. Itu yang saya katakan, identitas manusia dirusak. Padahal semuanya ada di Alkitab. Paham ya? Jadi jangan label-label orang, jangan menghakimi orang lain, dan paham bahwa kita ini serupa dan segambar seperti Tuhan. Kita tuh indah di mata Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, ada 4 kecenderungan itu. Manusia kecenderungannya munafik, ketakutan sama Tuhan, saling menyalahkan, dan identitasnya dirusak. Jangan biarkan hal itu terjadi. Karena kita mengerti bahwa kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita masing-masing. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat siang hari ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya bahwa firman kebenaran menjadi kekuatan, pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Kami tidak mau Tuhan terjerat sama kebohongan iblis, karena kami tahu bahwa dia senantiasa selalu setiap hari membohongi, menuduh, mematahkan semangat kami dan mencobai kami. Kami tahu bahwa kami berpegang teguh kepada Tuhan, Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber, yang memerdekakan kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan, dan kehidupan kami penuh dengan kesaksian. Meteraikan firman ini, dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan